yang salah dari pemberitaan ini? Kok sampai di take down kontennya? Padahal kan bagus memberitakan fakta di lapangan. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Gue udah kehabisan kata-kata ya. Kata apa yang cocok untuk orang ini? Ya. Henti berdebat kenapa bencana Sumatera belum dijadiin bencana nasional. Berhenti karena alasannya udah jelas. Sekarang muncul berita baru. Wali Kota Medan balikin 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab. Alasannya instruksi dari pemerintah pusat bahwasanya Indonesia nggak butuh bantuan asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Ini ya membahas tentang bagaimana bantuan daripada orang Malaysia ke Indonesia ya guys ya. Tapi inilah reaksi daripada orang-orang Indonesia kepada ini guys, kepada yang membantu gitu kan. Tapi aneh juga kenapa pemerintah malah mengatakan hal ini gitu ya guys ya. Dan buat teman-teman semua yang mau belanja silahkan klik juga linknya teman-teman di sini ya, di keranjangnya, supaya teman-teman istilahnya bisa belanja dengan nyaman. Iya. Dengan support juga ya channelnya Cak Mujib ini supaya lebih berkembang lagi ya guys ya. Oke, jom kita simak videonya. Let's go. Ranof, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Ranof. Apa yang salah dari pemberitaan ini? Kok sampai di take down kontennya? Padahal kan bagus memberitakan fakta di lapangan. Apa? Ya beginilah di kita itu guys, berita-berita yang mau menyiarkan fakta itu bakalan di take down, diambil ya, tak boleh gitu kan. Sebarkan tuh yang baik-baik aja. Ada aja seperti ini kejadian-kejadian yang membuat kita tuh kayak kok nggak adil banget gitu. Giliran istilahnya bantuan yang belum sampai, banyak orang kelaparan gitu kan. Iya kan? Istilah ya pemerintah nggak mau tahu, yang penting udah sampai lah bantuan daripada mereka, dan ya mereka sudah melakukan hal baik gitu kan, sehingga nggak perlu lah disebarkan lagi hal-hal kayak gini, mungkin kayak gitu ya guys ya. Apa karena faktanya terlalu terang? Mana ya? Pesan buat kamu mbak-mbak reporter CNN Indonesia. Kamu hebat mbak, berani menyuarakan pemberitaan yang sebenarnya di lapangan. Benar. Fakta. Di tengah arus deras informasi yang entah benar atau enggak, yang katanya baik-baik saja, padahal nyatanya di daerah bencana masih miris. Betul. Walaupun kontennya hilang, orangnya jangan sampai hilang. Kalau benar ada pihak yang mengintervensi, menyuruh take down konten tersebut karena nggak suka realitas di lapangan, itu benar-benar gak habis pikir sih. Kalau kayak gitu ya memang kayak ginilah wajah kebebasan pers di Indonesia sekarang. Belum selesai gue kemarin bahas bantuan dari Malaysia yang tertahan. Sekarang muncul berita baru. Wali Kota Medan balikin 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab. Alasannya instruksi dari pemerintah pusat bahwasanya Indonesia nggak butuh bantuan asing. Kok ya lucu guys. Masa wali kotanya itu ya kan mengembalikan 30 ton beras dari Uni Arab. Lah kok bantuan lo ditolak? Ya kan? Giliran ngutang aja diterima. Astaga naga. Apalah ya kan? Bantuan untuk yang rakyat membutuhkan, rakyat memerlukan gitu. Giliran mau bangun kemegahan negara, pinjam uang kemana-mana ya kan, nggak apa-apa. Giliran bantuan yang tidak harus bayar ditolak. Tapi what the hell, bantuan udah sampai ke Indonesia, udah sampai di Aceh, tapi malah dibalikin lagi ke negara asalnya, Uni Emirat Arab. Yo kalau misalnya udah terlanjur datang, diterima aja nggak sih? Besar kecilnya bantuan itu pasti sangat bermanfaat bagi mereka yang sangat-sangat kritis di sana. Pak
Wali, izin satu pertanyaan Pak Wali soal bantuan yang dari Uni Emirat Arab itu, informasinya ada yang ditarik dari masyarakat Pak Wali, ada ditarik dari masyarakat kan kita kembalikan kepada Uni Emirat Arab. Dikembalikan ya Pak Wali, kembalikan. Terus yang bantuan yang lain? Kabarnya itu setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, maka kita kembalikan Bang. Apakah betul Bang seperti itu ceritanya? Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek dengan PB juga, ya, cek juga dengan Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang giliran ada manfaatnya teriak, ini punya negara. Giliran dihusut penyebab banjir, bagaimana kayu itu terbang dari hutan sampai ke rumah warga, sampai menelan warga, menghilangkan kampung, memporak-poranda mata pencarian, negara diam. Bapak, hari ini kita bukan bahas kayu ini milik siapa, tapi hari ini bagaimana dipikirkan supaya sarana dan prasarana itu terjalankan, supaya rumah-rumah yang sudah ditimbun oleh kayu itu bisa dieksekusi, supaya alat-alat berat bisa dihadirkan segera mungkin ke tempat lokasi. Negara ketika ada manfaat, berdalih ini semuanya diatur dalam undang-undang. Iya. Tapi ketika seperti ini, seperti kami bukan bagian daripada anak bangsa. Sudah memasuki hari 26. Kami masih berteriak, kemana helikopter yang katanya udah dikerahkan sekian puluh, yang katanya udah dikerahkan sekian ratus relawan. Hari ini masih ada relawan yang mencarter pesawat sendiri untuk bawa bantuan ke daerah. Itulah Mbak, saya juga bilang daripada kemarin, ya giliran ke negara-negara lain bantuannya tuh banyak alutsista yang dikirim gitu. Giliran di negara sendiri kayak alutsistanya tuh gak ada gitu loh guys ya. Gak ada wujudnya, kayaknya mereka sewa atau gimana gitu. Aneh gitu loh guys ya. Betul kata mbaknya ini, ya kan? Udah 26 hari ya kan. Kayu-kayu itu gak ada yang ngambil dari alat-alat berat tuh. Masih saja di situ gitu kan. Giliran mau dimanfaatkan oleh rakyat ya kan, kayu-kayu itu untuk bangun rumah dan lain sebagainya, itu ada undang-undangnya, itu ada hukumnya. Lah terus kalian menebang ya orang-orang oknum-oknum yang ya membabat hutan ini, itu kan juga ada hukumnya. Berarti kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus ya dilaksanakan dong ya, mau pejabat mau rakyat biasa ya harus diadili semua gitu loh. Giliran urusan mereka udahlah damai aja, giliran rakyat diperas ya. Jadi negara hari ini tolong hadir dengan nyata, bukan hadir dengan narasi-narasi, bukan hadir dengan pencitraan, seolah-olah sangat peduli, padahal itu cuma rapat formalitas aja. Dikasih bantuan medis dan obat-obatan dari Malaysia kok malah ngedumel Pak. Kok nggak ngucapin terima kasih Pak? Malah dihitung-hitung gak sampai 1 miliar lah. Negara bisa ngasih lebih besar lah Pak. Minimal ucapin terima kasih. Terima kasih. Orang kalau lagi sakit Pak, dijenguk aja udah seneng. Apalagi dikasih buah, apalagi dikasih obat-obatan. Ucapin Pak, terima kasih. Terima kasih Upin, Ipin, Mail, Mei, Ehsan, Fizi, Boboiboy. Maafin Susanti ya. Susanti nggak tahu apa-apa. Dia nggak terlibat. Ternyata bapak ini nggak ada bedanya sama Gibran. Sama-sama antik. Bapak tolak semua bantuan yang katanya demi harga diri bangsa, supaya seolah-olah bapak yang jadi superhero-nya. Iya. Tapi bapak tahu nggak, yang bapak korbankan untuk harga diri bangsa itu apa? Mayat rakyat yang terus bertambah setiap hari karena kelaparan dan nggak ada lagi harapan untuk hidup. Semua itu disebabkan ego dari dalam diri pemerintah yang angkuh, merasa bisa beresin masalah sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Satu sisi bapak bilang harus gerak cepat, tapi bapak juga yang bilang kita nggak ada tongkat Nabi Musa, jadi bapak suruh rakyat untuk sabar. Terus kenapa bantuan di depan mata bapak tolakin semua? Tolong Pak, tolong, ini darurat. Bukan cuma soal 3 provinsi dari total 38 provinsi. Ini soal jumlah korban yang terus bertambah setiap menit, setiap detik. Malah sekarang belum beres masalah banjir Sumatera, bapak sudah perintahkan lagi untuk tanam sawit di Papua. Nah lah, kami semua tahu bapak ini pengusaha sawit. Oh gitu, saya baru tahu kalau bapak ini pengusaha sawit ya, baru tahu saya guys, baru tahu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya tanam sawit di mana-mana harusnya. Seluruh Indonesia harusnya jadi sawit gitu ya. Tapi harusnya Bapak juga tahu dong kalau bencana ini akibat sawit yang menghancurkan posisi hutan. Ini maksudnya gimana, Pak? Bapak mau bencana Sumatera Jilid 2 terjadi lagi di Papua atau gimana? Coba jelaskan, Pak. Teruntuk warga Malaysia, saya sebagai warga Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan orang ini ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Lihat aja videonya. Saya langsung mendengar. Hai, sudahlah, ngapain minta maaf untuk dia gitu kan? Dia mah dia, kita mah kita. Gitu ya, biar rakyat tuh tahu dan orang-orang tahu bahwasannya gimana wajah sebenarnya gitu kan. Dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada ingin membantu saya, ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Tapi sampai enggak gitu loh. Anggaran aja, tapi nggak sampai ke situ. Tidak ada wujud obat-obatan dan lain sebagainya waktu itu ya. Sampai apa enggak gitu. Bukan masalah itunya, tapi gerak cepatnya itu loh. Jadi jangan sampai nanti image-nya sekolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Astagfirullahaladzim, maunya apa nih orang ya? Gue udah kehabisan kata-kata ya. Kata apa yang cocok untuk orang ini ya. Astagfirullahaladzim. Yang namanya bantuan itu seikhlasnya, semampunya ya. Dan lagian ini juga bukan kewajiban mereka juga ya, tapi kewajiban pemerintah ya. Tapi setidaknya dengan bantuan mereka meringankan beban pemerintah ya. Semakin banyak bantuan dari luar ya, semakin meringankan beban mereka korban bencana banjir di Sumatera ya. Nah, ini yang ada malah dibatasi, dipersulit ya. Kena cukai lah, bla 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 bla. Padahal ini darurat pangan gitu loh ya, kelaparan ya, banyak yang mati kelaparan ya. Nah, malah dibatasi, jadi serba salah gitu. Maunya apa sih ya? Udah dikirim bantuan ya, diremehkan gitu ya, karena nominalnya katanya yang cuma 1 miliar. Kita juga masih mampu ya. Sekaya apa sih negara kita sih ya? Sampai udah nggak butuh bantuan negara luar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gua nggak ngerti sumpah jalan pikirannya. Terima aja, udah terima sebanyak-banyaknya. Bantuan dari luar itu apa susahnya gitu loh ya. Takut kebongkar sebab musabab dari bencana ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Malaysia ya, dan sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas uluran tangannya, atas bantuannya terhadap saudara kami di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata abangnya itu ya. Kita kan cuman tinggal nerima gitu ya. Kita tuh tinggal nerima dengan apa yang mereka bantu kepada kita gitu kan. Tidak serta-merta istilahnya kita itu menolak gitu kan. Ya mau gimana gitu loh guys ya. Keadaan yang istilahnya semakin hari semakin mereka kelaparan, semakin mereka kekurangan mungkin alat-alat ya untuk membersihkan rumah mereka. Masa ya bantuan ya ditolak. Ya kan? Kalau memang negara Indonesia ini kaya, lo ngapain gitu? Buat kereta cepat ngutang, ya kan? Infrastruktur ngutang dan lain sebagainya. Kalau memang kaya ya udah kita bangun negara kita sendiri dengan uang kita gitu. Apa jangan-jangan sesuai dengan abangnya tadi takut terungkap asbab musababnya gitu. Terjadinya bencana ini, terjadinya istilahnya bencana yang ada kayunya ini itu karena memang juga ulah daripada mereka itu.
susah ya guys ya. Kita ingin saudara-saudara kita itu lekas sembuh gitu kan, mungkin dengan bantuan daripada negara-negara luar itu lebih cepat lagi gitu kan kesembuhan mereka, untuk recovery mereka, untuk membangun rumah mereka mungkin lebih cepat, seperti itu ya guys ya. Jadi apa ya, kita pengen seperti itu tapi pemerintah nggak mau gitu loh guys ya. Pemerintah tuh menjaga harga diri bangsa gitu kan. Ya gitulah guys ya, kita lanjutkan aja nontonnya guys. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan asing untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera, mereka tolak. Sementara modal asing mereka terima dengan senang hati. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Heran saya dengan penguasa negeri ini. Saya juga heran Pak Ustadz. Daripada kita heran, lebih baik kita tanyakan langsung saja ya Pak Ustadz. Permisi Bapak Presiden Prabowo, kenapa ya Pak bantuan asing untuk korban bencana yang ada di Sumatera ditolak? Tapi kalau ngutang untuk membangun kereta cepat bus dan lain-lain butuh bantuan asing. Kenapa ya Pak? Banyak yang heran Pak. Saya juga heran. Ada pemimpin yang bangga pinjam uang. Nah, loh, kenapa Bapak juga heran? loh piye toh? Ini dibikin lawak ini, aduh. Buktinya teman Bapak ngutang atau tidak? Itu teman Bapak. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu sudah saya tekankan sejak awal, tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Bapak sudah dengar perkataan teman Bapak itu tadi, katanya tidak menggunakan APBN. Buktinya menggunakan APBN atau tidak Pak? Saya tanggung jawab nanti bos itu semuanya. Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak. Tuh kan akhirnya menggunakan uang pajak. Lah katanya enggak Pak. Sudahlah. Coba sekarang saya tanyakan kepada teman Bapak ya. Permisi Pak Jokowi, kenapa kereta cepat bus menggunakan uang pajak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tuh kan Pak, kata teman Bapak tadi, ya nggak tahu kok tanya saya. Permisi Bang, kenapa bencana yang ada di Sumatera ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Berhenti berdebat kenapa bencana Sumatera belum dijadiin bencana nasional. Berhenti karena alasannya udah jelas karena malu. Itu tuh aib bagi sebuah negara. Gak ada negara satupun di dunia ini yang mengeruk hasil alamnya, mengeruk sumber daya alam tanpa mikirin cara pemeliharaan alamnya. Gak ada, cuma di Indonesia. Makanya mereka gak mau sampai orang luar negeri bantuin negaranya karena malu, ketahuan. Ntar ketahuan jelas boroknya, ntar ketahuan jelas korupnya, ntar ketahuan jelas blow on-nya. Makanya berhenti berdebat soal itu karena udah jelas mereka tuh malu dengan aibnya sendiri. Baik Bang, terima kasih infonya. Sekarang langkah Bapak selanjutnya apa? Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Hah, Indonesia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lucu ya guys ya. Ya drama lah seperti itu. Kita nontonnya senyum-senyum sendiri ya kan. Ya begitulah drama yang ada di negara kita ini, yang insya Allah 2040 gimana sih?
2045 kita akan menjadi negara emas. Bismillah, masih lama perjalanannya guys. Jadi bersabarlah kita sebagai rakyat Indonesia ya. Jadi kita biar tidak buru-buru gitu, karena buru-buru itu perbuatan setan ya kan, seperti itu ya. Ya, ingat ya, kita pernah bantuin kalian saat tsunami Aceh 2004. Wah, nggak bisa kayak gini. Ini namanya penghinaan terhadap harga diri bangsa. Ini namanya melecehkan harga diri orang-orang Indonesia. Nggak bisa dibiarkan. Ayo semua orang-orang Indonesia, kita kumpulkan koin. Teruntuk negara-negara tetangga, terima kasih atas niat baik kalian. Saya sangat menghargai itu. Tapi Indonesia mampu. Terima kasih. Ngapain nolak-nolak bantuan dari luar negeri? Gengsi ya, gengsi. Harga diri ya. Lebih mentingin gengsi ya, lebih mentingin harga diri ya. Lagi rame di TikTok gara-gara statement Pak Prabowo yang bilang kita nggak butuh bantuan asing dan kita bisa menyelesaikan kasus bencana ini sendiri tanpa bantuan mereka. Dan menurut gua, Pak Prabowo sudah melakukan hal yang benar sebagai presiden. Kita tuh jangan mau dipandang rendah, jangan mau dianggap tidak mampu. Ini urusan negara kita sendiri, bisa kita selesaikan sendiri. Dan kalau sampai kita dibantu sama negara asing, mau ditaruh di mana muka Pak Presiden Prabowo? Muka Pak Presiden Prabowo adalah sesuatu yang harus kita lindungi dan kita jaga. Jangan sampai dianggap rendah sama negara lain. Ibu, ayah, dari mana bantuan Pak Presiden? Kenapa masih belum datang? Tenang aja, Pak Prabowo bisa mengatasi ini. Kima, dia makan enak-enak kenyang di istana, kita kesusahan, ibu, ayah. Elon Musk, tolong kami. Jadi gini ya guys, gimana saya jelasin aja ke kalian ya, biar bahasanya enak. Belakangan ini berita tentang kenapa Bapak Presiden Prabowo tidak mau menerima bantuan dari negara lain untuk bantuannya untuk yang terkena bencana itu ya. Jadi gini guys, tapi ingat ya, awas aja kalau di kolom komentar ada yang bilang, lu buzzer dibayar berapa bang, lu dibayar berapa sama pemerintah bang. Awas aja ngomong kayak gitu, lempar sendal juga nih nyampe rumah. Masalahnya tidak semudah itu ya. Bapak Presiden ini nih, saya kasih logika basicnya ya, analoginya aja nih, bukan ngebela, tapi memang ini logika basic. Awalnya juga saya kecewa, sempat kesel, tapi itu ketika saya berpikir pakai emosi. Tapi ketika saya berpikir tidak pakai emosi, beda cerita nih. Jadi gini, dengerin. Bapak Presiden itu kan kepala negara, ya kan? Negara itu isinya jutaan orang, puluhan, ratusan. Kalau di Indonesia kan ratusan juta orang ya. Ya. Semisal kalau Bapak Prabowo itu salah langkah cuman gara-gara nerima bantuan dari negara lain, fatal. Yang fatal bukan cuma 1-2 orang, kena semua nih rakyat Indonesia nih. Kena capit semua nih. Paham nggak? Walaupun negara Indonesia itu bersahabat dengan negara-negara lainnya, ya, tapi ya namanya bantuan ya, apalagi walaupun awal sukarela, nih bantuan semisal 100 miliar bukan meter, 100 miliar buat yang terkena bencana semisal. Awalnya mungkin oke, sukarela, tapi tidak ada yang namanya sukarela. Tidak ada yang namanya gratis. Ya, akan ada yang namanya timbal balik. Apalagi negara, beda cerita. Orang toh semisal teman kita kena bencana, atau semisal kita yang lagi kena bencana ditolong sama teman kita kadang yang suka ngarep, padahal dia yang beri bantuan, ya kan? Padahal dia yang ngasih bantuan, tapi dia pun ngarep padahal kita yang lagi kena bencana. Tuh, itu baru satu orang loh ya, apalagi negara. Jadi jangan salah langkah nih, perlu diperhatikan, jangan salah langkah, apalagi Bapak Presiden kan. Kenapa jangan langsung tiba-tiba menerima aja tuh 100 miliar bantuan. Oke guys, dari banyak video yang kita dengarkan, alhamdulillah kita dapat banyak wawasan ya guys ya, iya kan? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga saudara-saudara kita yang mendengarkan ataupun menonton video ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau komentar banyak, cukuplah kita dengarkan ya dari apa yang ada dalam video tadi, dan coba teman-teman beri kesimpulan sendiri, coba teman-teman komen ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Jadi konsepnya itu seperti itu. Jadi biar tidak salah mengambil tindakan gitu ya guys ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu salah ngambil tindakan yang rugi semuanya nanti, seperti itu ya guys ya. Jadi ya seperti itulah guys ya. Yang saya takutkan bukan di situ sih. Yang saya takutkan jadi bantuan itu sudah sampai seumpama 100 miliar. Itu tidak sampai seutuhnya 100 miliar kepada rakyat gitu. Masih di istilahnya diambil oleh para pejabat lah mungkin seperti itu, atau para oknum-oknum yang harusnya 100 miliar jadi 1 miliar yang sampai kepada rakyat ya, takutnya seperti itu ya kan. Nah ya kita memang harus berdoa selalu kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan secara cepat juga kepada kita, memberikan ketabahan dan kesabaran pada kita. Jadi jangan berharap kepada manusia ya kan, kata Ustadz macam tuh kan, jangan berharap kepada manusia tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.